Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Wahid Hasim, kelompok 3 mata kuliah teori komunikasi. Kami di sini akan presentasi tentang teori-teori komunikasi kelompok dalam dakwah. Pengertian komunikasi kelompok. Menurut para ahli, Anwar Arifin 1984 berpendapat bahwa komunikasi kelompok merupakan salah satu jenis komunikasi yang terjadi dari beberapa individu dalam satu kelompok, seperti kegiatan rapat, pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lain. Burgon dalam buku karya Wiryanto 2005 juga memberikan pendapat bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi secara langsung dari beberapa individu untuk kegiatan informasi dan mendiskusikan satu masalah, di mana antar individu tersebut memiliki keterkaitan yang sama dalam interaksi tersebut. Keterkaitan tersebut adalah tujuan, fungsi, visi, misi dalam satu kelompok tersebut. Jadi kesimpulan dari kedua definisi tersebut adalah bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi yang sedang berlangsung pada antar individu dengan segala prosedural dan susunan kegiatan yang jelas. Susunan dan prosedural tersebut telah ada di dalam visi dan misi, juga tujuan dan fungsi dalam satu kelompok. Sesuatu yang baik memerlukan teori sebagai acuan, sebagai bahan penelitian. Teori komunikasi itu ada 10. Yang pertama adalah kesinambungan atau Heider. Teori ini dikemukakan oleh Heider yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan selarasan dan ketegangan sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagi hal atau jika terdapat dua sifat negatif dan satu sifat positif. Semua kombinasi lain adalah tidak seimbang, maka harus seimbang. Teori keseimbangan atau Heider. Teori yang kedua adalah ABX-Newcombh. Teori ini merupakan teori daya tarik antar individu pada teori perubahan sikap ketika individu tersebut gagal dalam mencapai keseimbangan ketika berkomunikasi dalam individu lain tentang sebuah objek yang penting. Dampaknya dapat mengubah sikap baik kepada individu maupun pada objek agar terjadi keseimbangan. Semakin individu A tertarik pada individu ataupun kelompok lain, maka semakin besar perubahan pendapat individu A terhadap posisi individu atau kelompok B. Kepentingan sosial yang dikemukakan oleh Leon Festinger yang membedakan antara fisik dengan sosial yang ada jika pendapat, sikap, dan fisik maka segala sesuatu tidak perlu ada komunikasi. Namun jika pendapat, sikap, dan keyakinan dilandasi oleh suatu peristiwa yang mudah diukur dengan beberapa bukti, maka segalanya harus digunakan cara komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok ada karena terdapat kebutuhan beberapa individu dalam membandingkan pendapat, sikap, keyakinan, dan kemampuan suatu individu dengan individu lain. Perbandingan pada teori ini yaitu pendapat dan kemampuan. Namun perubahan pendapat lebih baik dibanding perubahan kemampuan. Ada 3 hal yang harus diketahui pada teori ini, yaitu yang pertama dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuan, yang kedua sumber penilaian, dan ketiga memilih individu lain untuk membandingkan. Metris, yaitu teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan pada suatu individu kepada individu lain dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Kapan kelompok?
Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok, juga upaya dalam mencapainya melalui masukan anggota, variabel perantara, dan keluaran anggota. Masukan anggota dapat dilihat dari segi perilaku, integritas, dan perantara lebih kepada struktur keanggotaan, kebijakan, dan visi misi suatu kelompok sosial. Teori ini dilandasi oleh pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa. Kepribadian kelompok. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok cenderung pada populasi manusia atau individu yang ditinjau dari segi usia atau kemampuan. Sedangkan ciri-ciri dari kepribadian pada individu akan memungkinkan kelompok bertindak sebagai keseluruhan dan merujuk pada peran individu. Teori pemikiran kelompok. Teori ini dikemukakan oleh Irving L. Janis yang menyatakan bahwa terdapat adanya suatu kerangka atau model berpikir dalam suatu kelompok yang bersifat kohesif atau saling terpadu. Hal ini disebabkan oleh adanya situasi di mana suatu kelompok tersebut telah mengambil keputusan dalam kebijakan salah yang disebabkan oleh suatu tekanan, maka akan mengakibatkan turunnya efisiensi mental setiap individu dalam kelompok tersebut. Teori psikodinamika dan fungsi kelompok. Teori ini dikemukakan pada tahun 1948 sampai 1951 yang melakukan uji coba melalui kelompok terapi. Teori ini menyimpulkan bahwa kelompok bukanlah sekedar kumpulan individu, melainkan suatu satuan dengan ciri dinamika dan emosi tersendiri yang berfungsi pada taraf berdasarkan kecemasan dan motivasi dalam individu. Sigmund Freud mengungkapkan bahwa teori ini terdapat 3 kepribadian dalam suatu kelompok, diantaranya yang pertama kebutuhan dan motif, yang kedua tujuan dan mekanisme, yang ketiga keterbatasan. Ada 3 asumsi juga dasar, yaitu ada 3: ketergantungan, yang kedua pasangan, dan keterbatasan. Teori fundamental interpersonal relation orientation. Teori ini menjelaskan suatu hal yang mendasar pada perilaku komunikasi dalam kelompok kecil, juga menjelaskan bagaimana suatu individu dalam memasuki kelompok karena terdapat 3 kebutuhan, yaitu inclusion, control, dan affection. Inclusion yaitu keinginan individu untuk masuk ke dalam suatu kelompok, sedangkan kontrol sikap individu yang berusaha mengendalikan atau mengatur individu lain dalam kelompok sehingga akan timbul beberapa sikap, diantaranya autokrat atau sikap yang mendominasi dan sikap apikrat atau sikap yang lebih cenderung diam. Sedangkan affection yaitu sikap yang menginginkan keakraban emosional dari individu lain sehingga timbul sikap overpersonal atau sikap yang tidak dapat mengerjakan sesuatu karena kurangnya perhatian, dan sikap unipersonal atau sikap cuek dan keadaan. Prinsip komunikasi dakwah. Prinsip komunikasi dakwah itu sendiri diantaranya komunikasi adalah suatu proses simbolik ajaran agama. Setiap perilakumu memiliki potensi komunikasi. Komunikasi memiliki dimensi, isi, dan hubungan. Berlangsung dalam berbagai tingkat kesejahteraan. Berlangsung dalam konteks ruang dan waktu. Melibatkan prediksi jamaah dan komunika. Bersifat sistematik. Dengan kondisi sosial budaya semakin efektif dan komunikasi dakwah yang dilakukan bersifat non-sekuensial, bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional, bersifat irreversibel, bukan untuk menyelesaikan berbagai masalah, namun meringankan berbagai masalah.